Yanto diminta buat menyembelih seekor monyet sebagai bagian dari ritual itu, Wan. Itu bukanlah monyet, Wan, tapi itu adalah anak Yanto sendiri. Wan, lo percaya nggak sih kalau orang yang kepepet itu bisa ngelakuin apa aja? Ini gua ada cerita yang gue yakin bikin lo seakan gak percaya. Ceritanya dimulai pada awal tahun 2015. Ada seorang sopir bus malam, kita panggil saja namanya Yosep. Dia ini biasanya bawa bus antar kota, tapi waktu itu kebetulan dia lagi libur kerja 2 minggu. Sore harinya ada tamu tak terduga datang ke rumahnya, Wan. Orang ini kita sebut saja namanya Yanto. Dia adalah kenalan lama Yosep. Si Yanto ini, Wan, hidupnya benar-benar miris. Buru-buru buat makan 3 kali sehari. Makan sekali aja sudah bersyukur katanya. Rumahnya reot, istrinya baru saja meninggal karena sakit, dan dia nggak bisa bawa ke rumah sakit. Sekarang dia cuma punya 1 anak yang masih kecil. Tapi parahnya lagi, Wan, orang-orang di sekitar dia itu kayak nggak peduli. Malah seringkali dia dihina dan dibully, bahkan ngatain dia nggak berguna. Kebayangkan, Wan, gimana sakit hatinya dia. Sampai di titik dia benar-benar kehilangan akal sehat, Wan. Si Yanto langsung saja cerita. Dia bilang udah jual rumahnya buat bayar hutang, dan sisa uangnya tinggal 6 juta lagi. Dia mau minta tolong Yosep buat nganterin dia ke tempat persugihan di daerah pelosok selatan Pulau Jawa. Dia bilang, pokoknya ya Sep, duit ini semua buat kamu, cuma tolong antar gue sekarang ya. Yosep awalnya nolak mentah-mentah, Wan. Dia bilang, lo tau nggak, jalan ke sana itu serem loh, angker, berbahaya, rawan. Gua masih pengen hidup tok. Mending duit lo yang tinggal 6 juta itu buat usaha dah. Tapi si Yanto gak peduli, Wan. Dia terus memohon sambil nangis di depan Yosep. Akhirnya dengan berat hati, Yosep setuju mengantar Yanto. Mereka berangkat malam-malam naik mobil sewaan, cuma berdua saja. Jalanan ke daerah itu benar-benar gelap, sepi dan penuh tikungan tajam. Angin malam itu dingin banget, sampai menusuk tulang, Wan. Sementara suara cangkrik dan hewan malam makin bikin suasana jadi gak enak. Jam 2 pagi, Yosep sempat berhenti di pinggiran jalan buat istirahat sebentar, Wan. Tapi dia gak tidur nyenyak, karena suara aneh mulai terdengar dari hutan di sekitar mereka. Kayak ada suara langkah kaki, tapi pasti gak ada siapa-siapa. Jam 11 siang, akhirnya mereka sampai di tujuan. Tempatnya, Wan, benar-benar bikin bulu kuduk merinding. Tempat yang dituju ternyata rumah panggung tua yang terbuat dari kayu yang ada di tengah hutan. Baunya menyengat, Wan, kayak menyan yang dibakar terus-terusan. Yosep ngikutin Yanto masuk ke dalam rumah itu, tapi feelingnya udah gak enak dari awal. Pemilik rumah, seorang dukun tua, dia menyebut kami di depan pintu. Gak banyak ngomong, matanya tajam banget, Wan. Yosep cuma duduk di kursi bambu di teras rumah, rokok sambil nunggu. Dia nggak mau makan dan minum apapun yang disuguhkan sama dukun itu. Sedangkan Yanto masuk ke dalam rumah bersama dukun tua tadi. Malamnya, ritual itu dimulai, Wan. Nah, disinilah semua berubah jadi mimpi buruk buat Yosep. Pas Yanto makan apa yang disuguhkan oleh dukun tua tadi, Yosep langsung rasa ada yang nggak beres. Awalnya terlihat seperti lontong dan lauk, ternyata berubah di matanya jadi ulat tanah sebesar betis. Ikan teri yang dimakan Yanto berubah jadi belatung busuk, kayak keluar dari mayat. Yosep nggak kuat, Wan, melihat itu semua. Dia muntah-muntah di luar rumah sambil gemetaran. Tapi itu ternyata belum seberapa, Wan. Dari balik pohon besar di sekitar rumah itu, Yosep melihat ada sosok tinggi besar berbulu lebat. Lidahnya panjang menjulur, matanya melotot merah. Bau bangkai yang sangat menyengat keluar dari sosok itu. Bikin Yosep hampir pingsan. Puncaknya, Yanto diminta buat menyembelih seekor monyet sebagai bagian dari ritual itu, Wan. Tapi di mata Yosep yang kebetulan melihat adegan itu bukanlah monyet, Wan, tapi itu adalah anak Yanto sendiri. Anak kecil itu meronta-ronta, ceritanya menyayat hati, sebelum akhirnya Yanto lehernya. Yosep cuma bisa menangis dalam hati. Ya Allah, ini gila, di mana otak si Yanto ini, kata Yosep. Besok paginya, Yosep dan Yanto pamit pulang. Tapi, Wan, dalam perjalanan balik ini, pengalaman mereka gak kalah serem.
Pas di tengah jalan, Yusuf mulai sadar ada yang aneh sama Yanto. Tubuh Yanto tiba-tiba tumbuh berbulu-bulu tebal, tapi Yusuf nggak bilang apa-apa. Yang bikin serem, dari kaca spion mobil, Yusuf melihat ada 3 sosok hitam duduk di jok belakang. Matanya melotot keluar, mukanya putih pucat. Yusuf cuma bisa baca doa sambil ngebut. Dia nggak berani berhenti sampai akhirnya mereka keluar dari daerah angker itu. Sesampainya di rumah Yanto, suasana udah rame. Ternyata anak sematawayang Yanto meninggal mendadak. Yusuf antara kaget dan enggak, karena dia udah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi melihat Yanto menangis histeris sambil gendong tubuh anaknya, Yusuf cuma bisa ngomong dalam hati, "Itu bukan anakmu lagi, Yan. Itu adalah monyet yang lo sembelih semalam." Yusuf langsung cabut tanpa pamit. Dia gak pernah lagi dengar kabar tentang Yanto sejak hari itu. Entah dia sudah menjadi kaya raya atau mungkin malah mati. Tapi buat Yusuf, satu hal yang pasti, dia gak bakal pernah mau lagi berurusan sama hal-hal yang kayak gini. Dari kisah ini, Wan, kita bisa mengambil pelajaran. Jangan pernah sekali-kali membeli jalan pintas kayak pesugihan ini, karena nggak ada yang gratis di dunia ini. Harga yang harus dibayar selalu lebih besar dari apa yang kita terima. Kalau kamu punya cerita horor yang gak kalah serem, kirim saja ke kita ya, Wan. Siapa tahu cerita lo bisa kita angkat jadi video. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar makin banyak yang denger pesan moralnya. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.